Halo semua, Tachiahao. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin di sini itu biasanya orang sebut bahasa Cina atau bahasa Tiongkok, dan juga ada orang sebut bahasa Taiwan juga bisa. Jadi kalau hanya kalian ke negara Taiwan, itu kalian bisa dibilang dengan menggunakan bahasa Mandarin, ya. Tetapi bahasa Mandarin itu apa sih? Ayo kita mengenal, karena kalau misalnya kalian belum kenal itu bahasa Mandarin, maka kalian tidak tahu nih kalian belajar apa. Bahasa Mandarin sama kok seperti bahasa lainnya, tetapi bahasa Mandarin di Cina dan bahasa Mandarin di Taiwan itu beda loh. Bedanya di mana nih, Lause? Bedanya sih nggak sangat banyak, cuma lumayan banyak sih bahasa Mandarin perbedaannya itu. Nanti kita akan bahas di video ini. Selamat menyaksikan. Salah satu kosakata dalam bahasa Mandarin. Kita bahas satu persatu ya, apa aja sih yang ada di dalam sini. Oke, yang pertama ada yang namanya pinyin. Apa itu pinyin? Pinyin itu yang ini, Q sama I, yang dibacanya Ci. Oke, Ci. Pinyin itu ditulisnya dalam huruf Romawi. Lalu yang kedua ada Sengtiao. Sengtiao. Sengtiao itu apa, Lause? Sengtiao itu nada yang di atasnya I ini. Ya. Kalian bisa lihat yang garis ini itu mempengaruhi cara bacanya. Jadi huruf yang garis datar ini. Sengtiao itu ada 4. Nanti Lause akan jelaskan lagi ya. Lalu ada hance. Hance itu adalah huruf Han atau karakter Han. Ini yang kata orang itu susah banget belajar ini. Ini adalah hance. Hance itu ada namanya guratan. Guratan itu adalah tata cara untuk menulis hance. Di sini ada sengtiao, yaitu nada dalam bahasa Mandarin. Ada nada lurus, nada naik, turun, Lause punya ceritanya. Jadi gini, kalian agak mudah mengingat. Nadanya ada 4, yaitu seperti ini ya. Jalan lurus, naik gunung, turun gunung. Coba ikutin Lause di rumah ya. Jalan lurus, naik gunung, turun gunung. Jadi ada 4 nada dalam bahasa Mandarin. Kenapa Lause harus sesuai urutan? Karena seperti ini. Misalnya tadi Ci 7, itu sengtiaunya ke berapa? Nada ke 1, artinya nada datar. Seperti itu fungsinya. Fungsinya lagi untuk mengetahui penyebutannya. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu, jika kalian salah bacanya atau salah nada bacanya, itu bisa beda arti. Jadi harus hati-hati. Seperti ini, coba kita baca ya. A. Ayo ikutin di rumah. A. Masih datar. Lalu nada naik. Nada naik ini seperti kalian kekenyangan. Jadi gitu ya. A. Lagi. A. Lalu nada disco bisa disebut atau turun naik. A. Nah, ini nada paling singkat atau titik. A. Nah, sudah paham ya tentang nada? Nah, karena kalian sudah tahu tentang bahasa Mandarin, apa itu bahasa Mandarin, dan di dalamnya ada apa saja, jadi Lause akan memberitahukan cara menulis buku kotak-kotak bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu pada umumnya
ditulis menggunakan buku kotak-kotak yang besar. Kalian pernah menemukan kan? Pasti. Nah, kalian bisa mendapatkan itu di toko fotokopi atau di toko buku juga banyak kok. Namanya kotak-kotak besar, karena kalau kotak-kotak kecil itu untuk matematika. Tapi ada juga namanya kotak-kotak sedang, itu juga nggak masalah. Nah, Lausa akan mengajarkan cara menulisnya agar terlihat rapi, indah, dan tidak acak-acakan. Oke? Karena Lausa tidak ada media buku kotak-kotaknya, jadi Lausa akan mencontohkan di papan tulis ya. Anggap aja ini di buku kotak-kotak. Ini dia contoh penulisan dalam buku kotak-kotak. Jadi kotak-kotak itu ada fungsinya. Satu kotak kalian boleh tulis satu hanje. Ya. Jadi satu kotak ini untuk satu hanje dan pasti muat. Gak mungkin gak muat. Segede apa itu tulisan kalian, jadi harus menyesuaikan kotaknya, ya. Lalu begitu juga di bawahnya, bahwa kalian tulis pinyin dan nadanya atau sengtiaunya. Kenapa harus di bawah, Lause? Biar kalian tahu bahwa ci ini hancenya adalah ini yang di atasnya. Jadi untuk terlihat rapi. Lalu di bawahnya baru tulis 7. Kalau nggak muat gak apa-apa sampai sini karena itu bahasa Indonesia ya, jadi nggak masalah. Cuma untuk hance kalian harus tulis satu kotak satu dan pinyin pun juga harus di bawahnya hancenya. Seperti ini. Yang dua kosakata ya. Ini si Huan. Si Huan itu artinya suka. Jadi si Huan. Yap. Si Huan. Jadi kalian tahu kan, si ini hancenya ini, Huan ini hancenya ini. Dan artinya suka kayak gini nggak apa-apa. Atau misalnya artinya sampai melampaui kotak yang lain juga nggak masalah karena itu bahasa Indonesia. Tapi kalau hance usahakan satu kotak sama pinyinnya biar kalian tidak bingung saat kalian mempelajarinya lagi. Oke, kalian udah paham tentang pembelajaran bahasa Mandarin ini. Jadi itu perbedaannya sama Taiwan itu adalah di hancenya dan di pinyinnya. Hancenya, kalau misalnya kalian ingin melihat perbedaannya, kalian bisa menggunakan Google Translate ya. Jadi gini, kalau kalian perhatikan Google Translate itu ada dua pilihan untuk translate ke Cina, ke bahasa Cina maksudnya. Ada Cina tradisional dan Cina yang simple atau Cina sederhana. Cina sederhana itu ya seperti ini, yang sudah diajarkan ini, Cina sederhana. Yang sudah disederhanakan walaupun masih kalian bilang sulit lah ya. Karena kalian mungkin belum terbiasa, karena kita bisa karena terbiasa ya. Kalau yang tradisional itu hancenya lebih rumit lagi. Mau dicontohkan? Mari kita contohkan. Nah, ini dia contohnya untuk hance tradisional dan hance simple atau yang modern ya. Jadi Cina tradisionalnya seperti ini. Ini artinya sama, yaitu shui. Shui itu adalah belajar, tapi beda hancenya. Ini biasanya di Taiwan atau tradisional, dan ini biasanya di Cina yang lebih simple. Nah, tadi kalian sudah dijelaskan tentang pinyin. Pinyin itu adalah penulisan dalam huruf Romawi, yaitu huruf A sampai huruf Z biasanya kan. Nah, kalau di Taiwan itu menggunakan Chuyin. Chuyin itu menggunakan simbol-simbol. Jadi dia nggak menggunakan huruf A, B, C, D gitu. Jadi dia menggunakan simbol. Jadi lebih sulit gak sih? Tentu saja kalau misalnya semua bahasa itu harus kalian pelajari baru kalian bisa. Dan sama juga sih sebenarnya tingkat kesulitannya. Lausa harap kalian mengerti pembelajaran untuk hari ini, dan jangan lupa videonya di like dan di subscribe channelnya. Oke, sampai ketemu lagi. Zaijian.